Baca Buku Channel. Di video kali ini, saya membaca buku berjudul Siaran Televisi Non-Drama di bab 1, yakni program siaran televisi di halaman ke-14, melanjutkan dari video sebelumnya. Yang di poin Fly on the Wall. Fly on the Wall adalah reality show yang memperlihatkan kegiatan sehari-hari objek atau sekelompok objek yang direkam dengan sepengetahuan objek. Jenis program ini pernah sangat populer di MTV yang berjudul It's My Life. Program yang menampilkan kegiatan seseorang atau sekelompok orang pada suatu event yang direkam mulai dari persiapan hingga selesai kegiatannya, atau rekaman berlibur di suatu tempat yang memiliki banyak tantangan dan memancing adrenalin. Fly on the Wall marak di layar kaca Indonesia. Di antaranya program Catatan Si Olga, Suka-suka Nizam, Al-Eldul, Tamu Rempong, seluruhnya tayang Antv. Format Fly the Wall juga sering menjadi program infotainment, di mana seorang selebritis direkam kegiatan sehariannya, mulai dari bangun tidur hingga tampil di salah satu program siaran televisi. Kemudian, Mistik. Program Mistik adalah reality show menampilkan tayangan yang berhubungan dengan dunia paranormal, mistik, dan alam gaib. Meskipun program ini mendapat banyak tantangan dari masyarakat, tetapi beberapa stasiun masih menayangkannya. Menurut pakar komunikasi Undip, Triyanto Lukmantoro, tayangan ini tidak memiliki fungsi informasi, edukasi, maupun menghibur, namun semata mengarah kepada pembodohan masyarakat. Apalagi dalam tayangan mistik, selalu ada unsur visual maupun audiovisual yang mengesankan seram. Jenis reality mistik termasuk program yang disukai penonton, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih dipengaruhi hal-hal mistik. Meskipun agama yang dipeluknya melarang mempercayai hal-hal mistik tersebut. Program jenis ini yang pernah tayang di televisi nasional diantaranya Gentayangan, TPI Kini MNC TV, Dunia Lain, Trans TV, O Seram, Antv, Ekspedisi Alam Gaib, TV7, dan sekarang Trans 7. Masih di Dunia Lain, Trans TV, dan masih banyak lagi. Kemudian pertunjukan. Yang pertama, pantomim. Pantomim adalah seni pertunjukan yang tidak menggunakan kata-kata tetapi dengan gerak-gerik tubuh. Tema atau cerita yang disampaikan dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah. Seni pantomim ini sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan India yang menyebar ke Yunani. Pantomim berasal dari bahasa Yunani yang berarti serba isyarat. Seni pantomim ini pernah sangat populer melalui film bisu atau silent movie yang dibintangi Charles Spencer Chaplin atau Charlie Chaplin pada tahun 1889 sampai dengan 1977. Charlie Chaplin dalam film bisu tersebut hanya berbicara dengan bahasa tubuh dan mimik wajahnya. Program pantomim jarang lagi tampil di layar kaca. Kalaupun ada, tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari program format televisi lainnya. Misalnya, dalam program variety show, pada satu segmen ditampilkan seni pantomim atau sebagai pelengkap satu pertunjukan. Contohnya, pertunjukan sebuah lagu di mana seni pantomim menjadi latar dramatisasi lagu tersebut. Tujuannya untuk memberikan variasi dramatisasi dan artistik visual tayangan lagu tersebut agar penonton dapat menikmati dua sekaligus pertunjukan seni.
yaitu lagu dan pantomim dalam waktu dan tempat yang sama. Kemudian sulap. Sulap atau yang lebih populer disebut illusion. Istilah sulap dan illusion bagi masyarakat dianggap keduanya sama-sama karena memberikan hiburan dengan memainkan kecepatan tangan, manipulasi penglihatan, atau dengan reaksi alat pertunjukan yang tidak semua orang bisa melakukannya tanpa belajar dan berlatih terlebih dahulu. Permainan sulap dibagi dalam beberapa kategori. Sleight of hand, sulap dengan menggunakan kecepatan tangan. Trik, sulap dengan menggunakan peralatan untuk memindahkan, menghilangkan, memunculkan, atau mengubah bentuk benda. Illusion, sulap dengan menggunakan illusion, membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mentalis, keahlian untuk memprediksi, menemukan, mengubah, menggerakkan suatu benda. Mentalis ini biasanya berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, atau matematika. Eskapitologi, kemahiran membebaskan diri dari berbagai tantangan atau keadaan tertentu. Cartesian, keahlian memainkan kartu, memilih, menghilangkan, atau mengubah bentuk kartunya. Bizarre, keahlian menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi audiens yang berhubungan dengan hal-hal gaib dan mistik. Pickpocket, keahlian memindahkan barang milik orang ke tempat lain atau ke orang lain. Balloon twisting, keahlian membentuk balon dengan berbagai bentuk. Ventriloquism, sulap ini dikenal dengan sulap suara, yaitu keahlian merekayasa suara dengan suara-suara benda atau makhluk hidup lainnya. Deddy Corbuzier, Romy Rafael, dan Demian Aditya adalah pesulap yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Mereka ialah seniman sulap yang dapat memainkan berbagai jenis sulap. Deddy Corbuzier, penonton The Master di RCTI, program kompetisi sulap yang sudah menghasilkan pesulap ajal, di antaranya Limbat, Jusandi, dan Pak Tarno. Demian dengan program Sang Illusionist dan Gara-Gara Magic di ANTV. Program sulap paling fenomenal yaitu Breaking the Magician's Code, Magic Big Secret Finally, Rival di jaringan televisi Fox Amerika Serikat, diperankan oleh Val Valentino, Sang Magician. Program yang menyajikan rahasia trik-trik sulap yang sering ditampilkan oleh para pesulap profesional. Kemudian tari. Program tari adalah program yang menampilkan gerakan-gerakan bagian tubuh yang teratur dan artistik yang mengandung keindahan yang biasanya diiringi bunyi-bunyian seperti musik atau sumber suara lainnya. Dalam dunia seni tari dikenal ada dua jenis, yaitu tari tradisional dan tari modern. Tari tradisional adalah tari yang proses penciptaan gerakannya berasal dari unsur budaya suatu daerahnya. Misalnya, tari piring dari Minangkabau, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, tari Jaipong dari Jawa Barat. Adapun yang disebut tari modern adalah perpaduan berbagai gerakan dinamis dan terpola yang menghasilkan gerakan indah. Stasiun televisi TVRI masih sering menampilkan program tarian tradisional. Hal ini memungkinkan karena dengan kekayaan seni tari budaya Indonesia yang jumlahnya ratusan, bahkan ribuan pada daerah dan suku-suku di Indonesia dapat memudahkan untuk mendapatkan materi programnya. Selain itu, karena peran dan fungsi lembaga penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, kontrol sosial, media hiburan, serta perekat sosial. Tari modern ataupun tari tradisional
kadang dijadikan materi opening program, khususnya program variety show, karena dengan menampilkan tari yang bermuatan gerakan dinamis yang berpadu dengan musik dan busana glamour, berwarna-warni memberikan kesan mewah dan indah. Karena kelebihan unsur tari itu, hampir semua program variety show yang menampilkan kemewahan dan kemegahan selalu melibatkan unsur tari. Karena dengan adanya unsur gerak, musik, dan busana indah dengan demonstrasi efek lighting, memberikan kesan megah, mewah, dan berkelasnya suatu program. Seni tari juga dapat menjadi bagian dari sebuah pertunjukan materi acara. Misalnya hanya sebagai pendukung dari sebuah lagu untuk memberikan kesan keindahan pada lagu tersebut. Kemudian, fashion show. Fashion show adalah pertunjukan peragaan busana dari hasil karya perancang busana atau industri fashion. Program ini masih kurang diminati penonton Indonesia, sehingga biasanya hanya menjadi pelengkap dari program lain. Misalnya pada program pertunjukan konser musik biduan papan atas, untuk memberikan tampil estetik, biduan tersebut di atas panggung didampingi fashion show. Meskipun peragaan busana sebenarnya tidak ada hubungan dengan tema lagu yang dinyanyikan, tetapi dengan kehadiran fashion show akan terkesan suasana glamor, meriah, indah, dan artistik. Di atas panggung, para model memperlihatkan sudut-sudut keindahan busana yang diperagakan dengan catwalk, pose, dan berputar 180 derajat. Pada awal 2004, di Indonesia memproduksi program Reality Fashion Show Competition, yaitu Indonesia Models diilhami dari American Next Top Model. Program ini menyajikan secara total dunia modeling atau fashion, namun program ini tidak pernah muncul bak hilang di telan bumi. Kemudian boneka dan wayang. Pertunjukan boneka adalah format program televisi di mana para pemerannya ialah boneka. Sebagai contoh program boneka si Unyil. Program pertunjukan boneka ini juga ada di layar televisi nasional, yaitu Si Komo dan Muppet Show. Namun, program ini tidak pernah muncul lagi di layar kaca. Adapun wayang adalah program pertunjukan kesenian tradisional yang sering ditayangkan di layar kaca. Ada dua format pertunjukan wayang, yaitu wayang kulit dan wayang orang. Tayangan wayang kulit pernah secara rutin ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional yang secara tidak langsung membuat beberapa dalang terkenal, bahkan dalang tersebut menjadi bintang iklan. Namun, program wayang kulit seakan sudah menghilang di layar kaca. Hanya pertunjukan wayang orang yang dikit tanpa meninggalkan pakemnya. Dipertunjukkan lewat kesenian ketoprak atau bentuk kesenian lainnya. Kesenian wayang memang tidak dipahami masyarakat secara nasional karena hanya berpusat di Pulau Jawa. Meskipun demikian, kelestarian dan pengembangannya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk seni pertunjukan di Sumatera dengan kesenian Randai dan Sulawesi dengan kesenian Singrili. Kemudian demo masak. Demo masak populer disebut program kuliner, yaitu program yang menyajikan cara memasak, menyajikan atau menikmati berbagai jenis masakan baik nasional maupun internasional. Hampir seluruh stasiun televisi swasta nasional dan lokal memproduksi jenis program ini dengan konsep dan penyajian yang berbeda, namun titik perhatiannya tetap pada mendemonstrasikan atau teknik memasak hingga kegunaan dan fungsinya untuk kesehatan. Akhir tahun 90-an, Rudy Herudin dan Siska Suito, dua master koki yang sangat terkenal, Rudy Herudin di RCTI dan Siska Suito di Indosiar. Cukup lama program tersebut tayang. Hingga belakangan ini muncul koki-koki cantik dan modis, di antaranya
Farah Quinn dan Rahmi presenter Fish and Chef Trans 7. Program masak-memasak juga diproduksi dalam format kompetisi atau competition reality show. Di antaranya Iron Chef dan Master Chef. Program ini menunjukkan keahlian menciptakan, mengolah, dan menyajikan masakan dari orang-orang yang tidak terkenal dan bukan ahli masak untuk menang kompetisi tersebut. Kemudian lawak. Lawak adalah program yang selalu disukai oleh penonton Indonesia. Program lawak disebut juga program komedi. Namun, kedua istilah format program ini berbeda. Apa yang lucu pada komedi bukan lelucon yang dibuat-buat, melainkan suatu konflik logika atau kontras karakter. Sementara lawakan kebanyakan biasanya hanya bermain kata atau melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Namun demikian, pelawak dengan kemampuan intelektual tinggi dapat tampil dalam program komedi. Hal ini dapat dilihat pada format komedi Republik Mimpi, Metro TV atau OB di RCTI. Namun bagi penonton televisi, perbedaan lawakan dan komedi tidak penting. Mereka hanya tahu program tersebut lucu dan menghibur. Program lawak dapat disajikan dengan berbagai format, cerita atau kejadian, talk show, lawak dengan musik, parodi atau sindiran. Banyaknya program televisi yang menggunakan format lawakan karena unsur-unsur lawak dapat masuk dalam format program apa saja sepanjang dalam lawakan itu dapat menghibur penonton. Program lawakan termasuk program yang mudah dijual dibanding dengan program non-drama lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Khairul Tanjung. Pada tahun 2007, Trans 7 langsung meraih untung dan tidak pernah rugi sampai sekarang. Bahkan saat ini keuntungan Trans 7 melebihi Trans TV disebabkan salah satunya karena program unggulannya yang diminati penonton. Di antaranya Buka Empat Mata dan Opera Van Java atau OVJ. Program OVJ adalah program lawakan dan juga dapat disebut komedi karena unsur konflik logika dan permainan kata-kata dengan gerakan-gerakan lucu ditampilkan dalam OVJ. Hal yang menarik perhatian kita belakangan ini, banyak pelaku dalam program lawak atau komedi tadinya yang berprofesi sebagai model, penyanyi, presenter, ataupun pemain sinetron. Kadang sulit untuk menyebut mereka sebagai pelawak, komedian, atau pesinetron misalnya Jessica Iskandar, Gading Martin, dan Luna Maya selalu terlibat di dalam program komedi. Atau mungkin yang kita lihat sekarang banyak orang yang awalnya berprofesi sebagai penyanyi, dia juga sebagai host atau pembawa acara di suatu acara yang memang pembawaannya atau karakternya di dalam dunia entertainment atau hiburan memiliki perawakan serius atau bisa dibilang tidak masuk di dalam ranah pelawak atau komedi. Namun ketika dia masuk di dalam acara hiburan komedi ataupun acara lucu, dia bisa masuk dan bisa menjadi sosok atau pemeran dalam acara komedi tersebut yang mungkin sekarang bisa kita lihat dalam acara Lapor Pagi yang ditayangkan di Trans TV atau Trans 7, seperti tokoh Andre Taulani yang awal berprofesi sebagai penyanyi dan kemudian menjadi artis, pemain film, dan juga sebelumnya menjadi host dan kemudian masuk ke dunia artis sebagai seorang komedian. Dan juga Ayu Ting Ting dan juga yang berperan di dalam program tersebut yang awalnya menjadi seorang penyanyi, pemain film, lalu masuk menjadi seorang komedian, dan masih banyak lagi. Tetapi dengan kemampuan sebagai seorang seniman, memainkan berbagai peran dalam format program, mereka berhasil menjadi penghibur dan mereka sangat lucu dalam program tersebut.
mereka bisa menjiwai dan bisa masuk ke dalam proses bagaimana strategi untuk menciptakan sebuah karakter atau program yang mana dapat menghibur dan bisa lepas ketika memerankan karakter lucu ataupun sebagai seorang komedian. Program kompetisi lawak pernah dibuat di TVI yang sekarang menjadi MNC TV, yaitu Akademi Pelawak Indonesia atau API. Hasilnya ada beberapa peserta kontestan yang saat ini menjadi artis terkenal dan artis besar seperti Sule dan grup Baja yang masih eksis muncul di layar kaca. Metro TV menampilkan program lawakan dengan format stand up comedy, yaitu cerita komedi yang berbicara seorang diri dengan cerita-cerita yang lucu atau jenaka. Dan di dalam program stand up comedy tersebut juga melahirkan banyak sekali komedian-komedian yang lucu dan menjadi artis terkenal. Seperti contoh yang baru saja kemarin di audisi yang terakhir, yakni Yono Bagri keluar menjadi seorang pemenang dan saat ini menjadi salah satu komedian yang sukses dan tampil di berbagai program acara di televisi, YouTube ataupun yang lainnya. Dan stand up comedy sendiri sudah beberapa kali mengadakan acara setiap tahunnya atau kompetisi setiap tahunnya yang semakin kesini juga semakin menarik, dikemas dengan program yang semakin berkembang dan berinovasi, yang membuat orang semakin suka dan tidak bosan untuk menyaksikan program tersebut. Kemudian ada variety show. Variety show adalah format program yang memadukan berbagai format, di antaranya musik, komedi, lawak, tari, fashion show, interview, dan Fox. Program variety show pernah sukses pada tahun 1990-an, yaitu Pesta atau Pentas Sejuta Aksi di Indosiar, tayang prime time setiap minggu selama 1 jam. Materi variety show mirip dengan program magazine. Kalau program magazine, materi berupa informasi, sedang unsur hiburannya hanya sebagai pendukung. Kebalikan dari variety show, unsur hiburannya diutamakan, unsur informasi hanya sebagai pendukung karena unsur hiburan adalah kekuatan di dalam variety show. Maka setting panggung, dinamisasi lighting, dan sound system adalah hal mutlak yang harus mendukung suasana kemeriahan hiburan yang disajikan. Program variety show lebih sering ditampilkan pada acara-acara seperti event, misalnya memperingati Hari Besar Nasional, menyambut Hari Besar Agama, atau momentum anniversary stasiun televisi. Program dahsyat RCTI dengan penyajiannya yang sering diperkara dengan interview, pertunjukan tari, kuliner, dan lainnya dapat dikategorikan format variety show. Hal itu memberikan nilai tambah pada program dahsyat. Selain memberikan pertunjukan musik sebagai major program, tapi juga menampilkan hal-hal lain yang tidak membuat penonton jenuh. Namun konsep yang diusung program dahsyat adalah konsep program musik yang memasukkan berbagai unsur sebagai variasi saja. Kemudian, repackaging. Format repackaging adalah program dengan materi video dalam bentuk shoot atau materi yang sudah dipublikasikan, digabungkan menjadi satu program siaran. Contoh format repackaging yaitu On The Spot dan Spotlight Trans 7. Program ini mengambil materi dari YouTube, internet. Materi tersebut kemudian diolah dan disusun ulang menjadi satu paket program dengan tambahan narasi. Kedua program ini merupakan satu ide cerdas dan kreatif, betapa tidak, dengan hanya bermodalkan materi-materi dari internet, siapa saja bisa melihat jika membuka internet. Tetapi dengan kreatif manusia atau baca karyawan, Trans7 menjadikan materi yang biasa-biasa itu dikemas menjadi luar biasa dan menarik. Hal ini membuktikan bahwa betapa berharga yang namanya manusia. Dalam satu perusahaan dapat menghasilkan ide yang luar biasa. Karena teknologi bisa dibeli, produk bisa dikopi, strategi bisa ditiru secara detail, lengkap dengan taktiknya di lapangan.
Tetapi ide manusia adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dipublikasi. Dan sesungguhnya, kualitas manusia akan menjadi kunci kemenangan suatu perusahaan di medan persaingan. Program repackaging juga diproduksi menjelang akhir tahun. Masalah ekonomi, masalah politik, dan masalah hukum di sepanjang tahun diulas oleh beberapa narasumber dari sudut pandang berbeda, menganalisis apa dan bagaimana perkiraan tahun mendatang. Kemudian acara talk show. Talk show adalah program diskusi atau panel diskusi yang diikuti oleh lebih dari satu pembaca atau narasumber untuk membicarakan suatu topik. Daya tarik program ini terletak pada topik masalah yang dibicarakan. Ada 3 permasalahan menarik untuk dibicarakan. Yang pertama, masalah yang sedang menjadi pergunjingan di masyarakat yang hangat dibicarakan. Dan yang kedua, masalah tersebut mengandung kontroversi dan konflik di antaranya masyarakat. Ketiga, masalah tersebut menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat membutuhkan informasi serta jawaban yang jelas mengenai permasalahan tersebut. Selain permasalahannya menarik juga Selain permasalahannya menarik, juga harus menghadirkan public figure sebagai narasumbernya. Syaratnya public figure yang disenangi atau diidolakan. Tokoh yang dianggap paling ahli menguasai permasalahan yang dibahas, atau tokoh kontroversi, kritis, dan vokal. Dengan narasumber yang berbeda menjadikan talk show menjadi tontonan yang menarik. Apalagi jika dipandu oleh presenter yang piawai mengatur ritme pembicaraan dan diselingi jokes atau candaan atau pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, agar apa yang dibahas menarik dan membuat orang senang untuk mendengarkannya. Untuk membuat agar talk show rileks dan menghibur, sebaiknya program talk show diiringi musik dengan seorang atau beberapa penyanyi yang bernyanyi secara live sebelum dan sesudah bumper in atau out. Program atau lagu dan musik disajikan selingan materi diskusi. Selain membuat lebih menarik, juga sekadar memberikan waktu kepada narasumber untuk mempersiapkan materi yang ingin disampaikan lagi. Agar tidak membosankan, kadang juga ditayangkan footage masalah yang dibahas sebagai bahan diskusi atau interaksi dengan penonton di rumah melalui telepon. Penonton dapat memberikan pandangan tentang masalah yang dibahas. Untuk memperkuat informasi permasalahan, juga dapat ditampilkan grafik dan data-data. Talk show dapat dibuat dalam konsep komedi dengan menghadirkan presenter komedi yang cerdas. Sebut saja program Republik Mimpi dan program Empat Mata. Hostnya Tukul Arwana. Program mimbar dengan menyajikan seorang yang ahli di bidangnya dengan audiens awam yang tidak mengerti tentang hal yang disampaikan. Contohnya program Islam Itu Indah, Trans TV, dan program Mama Dedeh Antv. Amelia Lucia, mantan redaktur pelaksana majalah Femina dan Gatra, mengatakan, dilihat dari gayanya, talk show dapat dibedakan menjadi 2 tipe utama, yaitu like entertainment dan serious discussion. Like entertainment adalah jenis talk show yang mulai dengan acara mewawancarai selebritas seperti bintang film atau politisi. Pemandu acara duduk di belakang sebuah meja dan mewawancarai tamu acara tersebut. Acara ini selalu memiliki atmosfer positif, nyaman, ceria, dan disiarkan pada malam hari. Like entertainment juga pada pertunjukan yang menitik beratkan pada unsur sensasi dan drama, menampilkan orang-orang tidak terkenal sebagai tamu dengan permasalahan yang sering kontroversial. Kemudian series discussion adalah talk show jenis spesifik ditinjau dari materinya. Isinya berkonsentrasi pada topik khusus di bidang politik atau sosial, atau pada seorang yang sedang menjadi incaran berita pada waktu itu. Program talk show banyak diilhami talk show Oprah Winfrey dan bertajuk Oprah Winfrey Show.
Program ini bermula dari program People Are Talking, orang-orang yang berbicara di WGS TV di Baltimore, Amerika Serikat. Karena program itu sukses, maka Oprah dipindahkan ke Chicago memandu bertajuk AM Chicago. Program itu pun terus meraih sukses dan Winfrey Show yang kala itu Oprah berusia 30 tahun berpendapatan kotor sekitar 30 dolar Amerika Serikat dan memiliki jutaan penggemar. Begitu terkenalnya Oprah dengan program talk show, seorang ahli marketing John Grace, direktur Interbank yang berpusat di New York, mengatakan tentang Oprah, ia adalah merek dagang penting dalam kebudayaan kita. Kehadirannya sebagai merek dagang dibangun oleh kepercayaan, hubungan antar manusia dengan manusia, dan keaslian. Pemirsa telah menjadi percaya Oprah itu benar-benar dan ia mengatakan hal yang sebenarnya.